Once upon a time there was a lovely prince. Once upon a time there was a lovely prince. Once upon a time there was a lovely prince. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi seperti ini, di mana semua kegiatan dibatasi baik pekerjaan dan kegiatan sehari-hari, kami akan memvisualisasikan beberapa gerakan latihan perenggangan yang mudah dilakukan di rumah. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Lampaui batas. Terus fokus, satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Dan raih bintang. Yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo. Oh oh oh. Yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Terus fokus, satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Juliana. Di sini saya akan menjelaskan cara-cara berolahraga di masa pandemi. Nah, langsung saja, olahraga atau latihan fisik selain sehat untuk tubuh kita, tetapi juga sangat penting dalam meningkatkan sistem imunitas di dalam tubuh kita, terutama dalam masa-masa kita menghadapi wabah virus corona ini. Bagi kita yang memiliki kesempatan di rumah aja, saya akan melakukan beberapa tips olahraga yang dilakukan di rumah aja. Tentunya olahraga latihan fisik dengan intensitas yang sedang. Nah, langsung saja kita akan melakukan gerakan pertama, yaitu gerakan jogging di tempat atau jalan di tempat, teman-teman. Contohnya seperti ini. Gerakan ini bisa kita lakukan selama 15 sampai 20 menit. Dan bisa juga kita melakukan gerakan segitiga ya teman-teman. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gerakan ini bisa kita lakukan selama 20 sampai 30 menit. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan kedua. Gerakan ini yaitu kita akan melakukan gerakan tarikan seperti ini, teman-teman.
akan melakukan seperti ini selama beberapa menit sampai kita merasakan ada beberapa tarikan di bagian punggung kita. Dan kemudian kita akan melakukan tarikan di bagian bawah. Contohnya kita mengangkat kaki seperti ini, teman-teman. Kita akan melakukan ini sampai 1 menit atau 2 menit lah. Kemudian kita akan berganti gaya dengan tarik ke belakang seperti ini. Sama, kita akan melakukan beberapa menit. Kemudian kita akan berganti lagi dengan kaki yang lain. Tarik seperti ini. Terus tarik ke belakang seperti ini, teman-teman. Oke, dan itu saja yang dapat saya lakukan dan jelaskan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Wirawansa, di mana saya akan mempraktekkan salah satu jenis olahraga yang dapat dilakukan dalam rumah di masa pandemi ini. Ya, langsung saja, gerakan ini adalah suatu gerakan yang dinamakan high knee. High itu berarti tinggi, knee itu dengkul. Jadi high knee ini adalah gerakan yang dilakukan dengan menggerakkan otot utama pada bagian paha dan betis. Ya, langsung saja saya akan mempraktekkan gerakannya. Ya, terima kasih. Kita melakukannya paling tidak 30 menit. Ya, langsung saja pada gerakan yang kedua. Gerakan kedua yaitu gerakan squash. Di mana gerakan ini kita mengatur napas dan memasang kuda-kuda pada kaki. Yang saya akan mempraktekkan. Baiklah, itu satu gerakan yang mudah dilakukan dalam rumah dan sangat penting sekali, mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kisri dari program studi teknik metalurgi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya olahraga di tengah pandemi ini. Bukan mustahil untuk kita lakukan, bahkan semestinya olahraga kian digiatkan untuk lebih menjaga kebugaran tubuh kita. Tubuh yang bugar dan sehat akan lebih sulit dimasuki virus, karena daya tahan tubuh yang lebih kuat dibarengi dengan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan. Olahraga bisa memberikan manfaat besar bagi setiap orang. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi saya untuk olahraga di tengah pandemi ini, yaitu ada jumping jack. Jenis olahraga ini bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun kita mau. Tak perlu pula untuk peralatan khususnya itu kita pikirkan, karena olahraga ini menurut saya sangat sederhana, namun mempunyai manfaat yang banyak, seperti menekan risiko penyakit jantung, membuatkan otot paha, betis, bokong, dan bahu lebih kuat. Caranya yaitu berdiri dengan kedua kaki lurus dan kedua tangan di samping. Kemudian melompat sambil melebarkan kaki dan kedua tangan ke atas hampir bersentuhan. Dan melompat lagi sambil menurunkan kedua tangan dan mengembalikan kaki ke posisi semula.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjaga kebugaran tubuh di masa pandemi ini, saya melakukan olahraga pemanasan atau stretching, yang dimana saya melakukannya saat bangun pagi untuk berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah singkat dari lompat jauh. Di mana lompat jauh ini sudah ada sejak 13 abad yang lalu, tetapi olahraga lompat jauh ini muncul pada tahun 708 Masehi saat ada Olimpiade kuno di Yunani. Dan sejarah juga mencatat kalau olahraga lompat jauh ini pernah dilakukan oleh peserta Sparta dengan panjang lompatan 7,5 meter. Awal mula dari event Olimpiade kuno diadakan buat tujuan latihan militer. Lompat jauh juga dipercaya bisa melatih ketangkasan prajurit perang dalam melompati rintangan-rintangan seperti jurang, parit, dan lain sebagainya. Waktu itu teknik permainan lompat jauh berbeda dengan yang sekarang. Para pelompat harus berlari dengan mengangkat beban di kedua tangannya. Ini bisa dibuktikan berdasarkan lukisan-lukisan kuno yang sudah ditemukan. Lompat jauh pertama kali dipertandingkan pada Olimpiade 1896. Peraturan umum lompat jauh. Adapun peraturan umum lompat jauh, yaitu 1. Bila peserta lompat jauh lebih dari 8 orang, setiap peserta diperbolehkan melompat sebanyak 3 kali. Lompatan diambil dari terjauh. Jika peserta hanya 8 orang atau kurang, maka setiap peserta diperbolehkan melompat banyak 6 kali. Melompat dilakukan secara bergiliran. Yang kedua, hasil lompatan diukur dari bekas anggota tubuh terdekat atau paling belakang yang menyentuh bak pasir. Yang ketiga, setiap peserta diberi waktu 1 giliran selama 11 atau 5 menit. Lompat yang sama ditemukan dengan melihat hasil lompatan yang terbaik. Bila masih sama, maka akan dilihat hasil dari lompatan yang ketiga. Demikian seterusnya. Pada lompat jauh, yang pertama-tama dilakukan adalah awalan. Lompat jauh diawali dengan gerakan lari secepat-cepatnya pada lintasan awalan dengan jarak 35-45 meter dengan gaya tubuh agak jenong ke depan agar lari bisa maksimal. Oke, sekarang saya akan mempraktekkan awalan dari lompat jauh. Di sini saya akan menjelaskan langkah berikutnya setelah awalan, yaitu tolakan. Tolakan bertujuan agar tubuh terangkat ke atas dan melayang di udara. Tolakan berpengaruh besar terhadap jarak lompatan yang diperoleh. Perlu diketahui atau diperhatikan saat melakukan tolakan, usahakan kaki sedikit ditekuk,
menampakkan kaki dan melepaskan tungkai untuk lepas landas. Gerakan tolakan yang baik membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan koordinasi gerak yang baik dan benar. Cara melakukan tolakan atau tumpuan seperti berikut ini. Yang pertama yaitu mengayunkan kedua lengan saat melakukan tolakan. Yang kedua, luruskan sendi mata kaki, lutut dan pinggang. Yang ketiga, bertolak ke depan dan ke atas. Sudut tolakan 45 derajat. Pada paha dan kaki di posisi horizontal dan dipertahankan. Ada dua cara melakukan teknik melayang, yaitu dengan sikap jongkok. Dalam sikap ini, saat menumpu kaki, ayun mengangkat lutut tinggi-tingginya, lalu disusul dengan kaki tumpu. Kemudian sebelum melakukan pendaratan, kedua kaki dibawa ke depan. Dengan sifat menggantung, dalam sikap ini, kaki ayun dibiarkan tergantung lurus pada waktu menumpu. Tubuh diusahakan tegak, diusul oleh kaki tumpu dan lutut ditekuk lalu. Kedua lengan direntangkan ke atas sambil pinggung didorong ke depan. Saya akan menjelaskan cara mendarat yang benar dalam lompat jauh, yaitu kaki diluruskan dan mendarat dengan kedua kaki. Tangan dalam posisi lurus ke depan dan badan dicondongkan ke depan melewati titik berat badan untuk menghindari pendaratan pada pantat. Saya akan menjelaskan gaya jongkok pada lompat jauh. Gaya jongkok merupakan gerakan lompat yang pada saat di udara, kaki di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawar Juliana, Teknik Metalurgi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara-cara melakukan gerakan dasar peregangan untuk meningkatkan kelenturan tubuh. 1. Lakukan peregangan punggung sambil berdiri dan melengkungkan tubuh ke belakang. Letakkan telapak tangan di punggung bawah, lalu condongkan tubuh ke belakang untuk meregangkan otot. Setelah bertahan beberapa detik, kembali berdiri tegak perlahan-lahan. Lakukan gerak ini 2-10 kali. Selain melenturkan otot, latihan ini berguna mengatasi nyeri punggung. 2. Lakukan peregangan punggung sambil berbaring menelungkup. Gerakan ini terasa lebih mudah sebab dilakukan sambil berbaring. Setelah berbaring menelungkup, letakkan lengan di lantai di samping tubuh, lalu miringkan kepala ke salah satu sisi sambil merilekskan diri 1-2 menit sebagai persiapan. Kemudian letakkan lengan bawah di lantai dengan siku tepat di bawah bahu. Angkat tubuh atas dari lantai sambil bertumpu pada siku dan lengan bawah. Saat ini Anda sedang melakukan postur anjing laut. Bertahanlah selama 5-30 detik sambil bernapas panjang dengan tenang dan teratur. Lakukan gerakan ini 2-10 kali sambil merilekskan otot punggung. Latihan ini juga bermanfaat mengatasi nyeri punggung. 3. Lakukan peregangan otot sisi tubuh untuk melenturkan otot secara menyeluruh. Berdirilah tegak sambil merapatkan kedua telapak kaki, rapatkan kedua telapak tangan di depan
di depan dada, lalu luruskan lengan ke atas sambil menarik napas. Condongkan tubuh atas ke kanan dengan memiringkan tubuh dimulai dari pinggang, lalu bertahan sambil bernapas, mengalir 5 putaran napas. Setelah kembali berdiri tegak, lakukan gerakan yang sama ke kiri. Jangan memaksakan diri jika saat ini Anda belum bisa memiringkan tubuh cukup jauh. Berlatihlah secara teratur agar otot semakin lentur. Gerakan ini cukup dilakukan 1 kali, tetapi Anda boleh melakukannya beberapa kali sesuai kemampuan. 4. Sentuhlah jari kaki dengan tangan sambil berdiri tegak untuk meregangkan otot punggung, paha belakang, dan betis. Berdirilah tegak sambil meregangkan kedua telapak kaki selebar pinggul, lalu tekuk tubuh ke depan sambil mendekatkan dada ke kaki dan meluruskan lengan ke lantai. Jangan memaksakan diri menyentuh jari kaki, sebab untuk saat ini Anda hanya perlu meregangkan otot sejauh mungkin sesuai kemampuan. Bertahanlah selama 5-30 detik, lalu tekuk kedua lutut dan letakkan telapak tangan di paha untuk kembali berdiri tegak. Lakukan gerakan ini 2-10 kali. 5. Lakukan peregangan sambil menekuk sedikit kedua lutut untuk meregangkan otot secara menyeluruh. Duduklah di lantai sambil meluruskan kedua kaki ke depan, tekuk kedua lutut agar Anda bisa merapatkan kedua telapak kaki, lalu dekatkan ke paha agar jarak tumit 25-30 cm dari bokong. Kemudian condongkan tubuh ke depan untuk mendekatkan dada ke paha sambil meluruskan kedua lengan di samping kaki. Bertahanlah di posisi ini sambil bernapas, mengalir 5 putaran napas. Lakukan gerakan ini 2-3 kali. Jangan khawatir jika Anda belum bisa melakukan pergerakan ini. Berlatihlah sesuai kemampuan. You decide you're not holding on to my love. I've been wrong more than twice, but I keep on falling back and forth without a clue. Yeah, I know what is right, yet I still ignore it, finding my way back to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan tentang sejarah olahraga pecahan kue. Pada awal abad ke-6 SM, orang Yunani kuno telah memainkan permainan melempar koin. Batu datar dan bola batu disebut peristis. Bangsa Romawi kuno memodifikasikan permainan dengan menambahkan target yang harus didekati sedekat mungkin. Variasi Romawi dibawa Florence oleh tentara Romawi dan pelaut. Sebuah makam Romawi di Florence menunjukkan orang bermain games ini membungkuk untuk mengukur poin. Dalam perkembangannya, setelah itu masyarakat Roma menggantikan bola batu dengan bola kayu dengan kuku untuk memberi mereka bobot yang lebih besar. Pada abad pertengahan, Erasmus menyebut permainan itu sebagai globurum, tetapi selanjutnya menjadi dikenal sebagai baule atau bola, dan itu dimainkan di seluruh Eropa. Raja Henry III dari Inggris melarang permainan itu dan menggantikan dengan pemanah. Dan di abad ke-14, Charles IV dan Charles V dari Prancis juga melarang olahraga untuk raket jelata. Namun dalam abad ke-17, larangan tersebut dicabut. Yang A, lemparan untuk menuju titik sasaran, throwing for pointing. Yang pertama yaitu roll, lemparan dengan mengelincingkan bola ke tanah. Yang kedua, soft lob, lemparan setengah parabol. Yang ketiga, high lob, lemparan tinggi parabol. Lemparan untuk menembak, throwing for shooter. Pertama, shot on the iron. Kedua, shot. Ketiga, ground shot.
Oke teman-teman, di sini kita akan membahas alat-alat yang digunakan dalam bermain olahraga petang. Yang pertama-tama ada lapangan petang, yaitu berukuran 3 x 12 meter untuk level daerah, 4 x 15 meter untuk level nasional maupun internasional. Dan di sini terdapat jack atau boka, circle atau lingkaran, dan bosi atau bowls. Bowls sendiri di sini kita lihat terdapat nomor seri dari pabrikan yang mengeluarkan, dan juga ada logo dari pabrikan yang mengeluarkan bosi tersebut. Dan ada tambahan di sini terdapat berat dan ukuran diameter bosi. Nah, di sini ada boka, yaitu target yang mana nanti bosi harus didekatkan kepada boka tersebut. Nah, boka di sini harus berwarna cerah. Nah, di sini ada lingkaran. Nah, lingkaran ini digunakan untuk titik awal dalam pelemparan olahraga petang. Selanjutnya, setelah tadi dijelaskan alat-alat yang digunakan untuk bermain olahraga petang, nah di sini kita akan memulai pertandingan. Sebelum memulai pertandingan tadi diundi dulu siapa yang memenangkan undian, dia yang akan menentukan pelemparan jack atau boka pertama. Nah, selanjutnya orang yang melempar boka pertama mengukur jarak bermain olahraga petang. Biasanya para pemain mengukur menggunakan langkahnya, namun tidak disarankan karena tidak menentukan jarak yang sesungguhnya. Setelah jarak yang dimainkan valid atau dapat digunakan yaitu 6-10 meter, tim yang pertama melempar boka harus melempar bosi yang pertama. Namun pemain yang melempar bosi pertama tidak harus yang melempar boka, boleh temannya. Setelah boka dilempar, bergantian lawan melempar bosinya. Sini kita lihat tim lawan sudah bersiap untuk melempar bosi. Oke, setelah dilempar kita lihat bosi lawan lebih dekat. Kita lihat bosi warna putih lebih dekat daripada bosi warna hitam. Nah, dengan demikian tim yang menggunakan bosi warna hitam harus jalan lagi atau harus jalan bergantian karena bosinya lebih jauh daripada bosi berwarna putih. Kita lihat tim lawan mulai melempar bosinya. Oke, nah kita lihat bosi tim dengan bosi warna hitam masih jauh, sehingga tim mereka harus jalan kembali. Nah, dalam permainan petang tidak harus mendekatkan bosi ke boka. Kita juga bisa menembak bosi lawan yang kita anggap sangat dekat dengan boka. Nah, ini kita lihat tim tersebut akan melempar atau menembak bosi lawannya. Nah, ditembak namun gagal. Nah, itu adalah salah satu strategi yang digunakan dalam bermain olahraga petang. Selain kita mendekatkan bosi kepada boka atau pointing, kita juga bisa menembak bosi lawan yang dekat dengan boka atau shooting. Baik, selanjutnya setelah semua bosi dilempar, kita akan mulai menghitung berapa poin yang akan kita dapatkan. Kita lihat pemain dengan pelempar bosi terakhir melempar. Oke, ditembak ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Krisdayani. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari berolahraga. Yang pertama, dampak positif dari berolahraga terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mengurangi stres dan depresi. Yang kedua, mengurangi berat badan. Yang ketiga, mencegah berbagai penyakit. Yang keempat, meningkatkan fungsi eksekutif otak. Dan yang kelima, memperpanjang umur. Dampak negatif dari berolahraga dibagi menjadi 2. Yang pertama, dampak jangka pendek. Di sini dalam dampak jangka pendeknya dibagi menjadi 4. Yang pertama, sakit punggung. Yang kedua, kelelahan. Yang ketiga, nyeri otot. Dan yang keempat, susah tidur. Sedangkan dampak jangka panjangnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, melemahkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, melemahkan sistem jantung. Yang ketiga, mengurangi dan melemahkan sistem menstruasi atau gangguan menstruasi pada wanita.
Yang keempat, gangguan seksual pada pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dampak negatif olahraga berat. Selain dampak positif, olahraga juga berdampak negatif apabila dilakukan secara berlebihan. Efek negatif lainnya: 1. Olahraga ringan yang dilakukan berulang-ulang untuk jangka panjang dapat menyebabkan overuse injury. 2. Rambut bisa menipis akibat terjadi peningkatan hormon androgen. 3. Kulit juga berubah, misalnya menjadi kasar dan menebal pada lokasi yang sering terjadi gesekan seperti telapak kaki. 4. Cedera bersifat